Shalom, selamat hari Sabat. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Francis Morson Balo, yang akan menyampaikan firman Tuhan pada Sabat ini untuk melengkapi kualitas kerohanian Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saya percaya Bapak, Ibu sudah menyaksikan ibadah bersama di Hope Channel. Mungkin masih ada yang rindu terus akan firman Tuhan, dan pada saat ini izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan menjadi kekuatan dan kerinduan bagi saya dan saudara untuk bersama-sama dengannya. Judul firman Tuhan pada Sabat ini, menghampiri sumber kuasa Allah. Sebagai ayat inti di dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak orang tidak tahu bagaimana menghampiri sumber kuasa Allah. Mereka hidup dalam kemiskinan rohani, meskipun kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Nah, itu kutipan dari 2 Petrus 1 ayat 3 ya, 3b. Bapak Ibu, seperti ketika kita membaca surat Petrus yang pertama, yang tujuannya ialah memberikan semangat kepada orang-orang Kristen di dalam penderitaan mereka, dengan mengingatkan mereka tentang kekayaan rohani luar biasa yang dimiliki oleh mereka. Pahala besar jika mereka tetap bertahan. Demikian pula Petrus membuka surat yang kedua yang diarahkan untuk mempersiapkan mereka menghadapi ajaran palsu. Jadi Paulus membawa orang-orang Kristen itu untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Bagi orang Kristen, mengenal Kristus berarti hidup yang kekal. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 17 ayat 3. Kristus yang telah memanggil saya dan saudara kembali seperti pada 1 Petrus. Sang Rasul mengingatkan para pembaca bahwa mereka adalah umat pilihan oleh kuasa Kristus yang mulia dan ajaib, secara umum mengungkapkan kecemerlangan. Jadi bahasa aslinya berarti oleh kemuliaan dan keajaibannya sendiri. Kedua terjemahan ini bila dipakai dan syarat makna adalah karena kemuliaan dan kecemerlangan Kristus kita dipanggil. Dan inilah juga akhir dari kehidupan Kristen. Di Texas, ada yang tahu nggak Texas itu di mana? Bukan di mall ya, itu Texas Fried Chicken ya. Ini benar-benar Texas, dia letaknya di Amerika Serikat yang pastinya. Jadi di Texas ada satu ladang minyak yang terkenal disebut
Yates Paul. Jadi selama periode krisis ekonomi di Amerika Serikat, ada sebuah peternakan domba di lokasi itu. Dimiliki oleh seorang yang bernama Yates. Nah, Bapak Ibu, Yates ini tidak dapat menghasilkan minyak. Dia nggak tahu di situ ada minyak yang sangat berharga. Jadi dia hanya mengembalakan dombanya. Bahkan dari peternakan domba yang dia miliki itu tidak bisa membayar utang-utangnya. Pada suatu hari, datanglah satu perusahaan minyak, oil company, dan menginformasikan kepada Yates bahwa kemungkinan lokasi tanahnya dia berisi kandungan minyak. Dan oil company ini pun mengusulkan kepada Bapak Yates ini untuk melakukan percobaan. Jadi mau dibor ya, penguburan minyak. Kemudian dibuatlah surat kontrak dan Bapak Yates ini pun menandatanganinya. Luar biasa. Akhirnya diborlah sedalam 1.200 kaki. Pas menginjak 1.200 kaki, mereka menemukan kandungan minyak yang besar. Dan minyak semuanya itu milik Bapak Yates. Pada hari dia membeli tanah, dia juga menerima hak untuk mendapatkan minyak atau sumber daya alam lain yang ada di bawah tanah itu. Orang ini nggak tahu bahwa ada kandungan minyak. Dan Bapak Yates ini adalah seorang miliuner yang hidup dalam kemiskinan. Apa masalahnya? Karena dia tidak tahu kalau tanah ini menyimpan cadangan minyak. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, apakah Anda tahu apa yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4? Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saya bisa mengatakan dengan bahasa sendiri, melalui hubungan intim dengan Yesus. Dan sementara kita mempertahankan hubungan ini, berdoa dengan janji-janji yang besar dan mulia. Jadi pada saat saya dan saudara melalui iman dalam Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita juga menjadi ahli waris Allah. Dan sumber daya itu diberikan oleh Kristus kepada saya dan saudara. Amin. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang Kristen hidup dalam kemiskinan rohani karena mereka tidak tahu bagaimana memanfaatkan semua kekayaan rohani yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Seperti ilustrasi kisah nyata ini, seorang Bapak Yates, dia sebelumnya tidak tahu kalau ada minyak. Dia hidup dengan tidak mengetahui kekayaan yang besar. Dia hidup masih dalam kemiskinan. Tapi dia nggak tahu bahwa tanah yang dia beli itu ada mengandung minyak yang sangat berharga. Yesus mendesak saya dan saudara untuk berdoa dan memohon Roh Kudus. Kalau kita membaca Lukas 11 ayat 9-13. Di situ kita diminta untuk berdoa, meminta Roh Kudus agar menguasai kita. Jadi perumpamaan yang sangat menarik dari Yesus ini
harus mendorong saya dan saudara untuk tidak hanya meminta karunia Roh Kudus untuk diri sendiri. Lebih lagi, saya dan saudara harus terus-menerus meminta kepada Tuhan sampai Dia dengan berkelimpahan memberikan roti hidup bagi sahabat-sahabat kita, kenalan kita, kerabat kita, dan rekan-rekan saudara semua. Jadi dengan khotbahnya yang sangat jelas di dalam Lukas 11 ini, Yesus menantang saya dan saudara untuk senantiasa menaikkan syafaat bagi orang-orang lain, sehingga mereka yang mati di dalam dosa bisa menerima kehidupan kekal melalui siapa? Roh Kekudusan. Amin, saudara. Yesus dengan sungguh-sungguh memerintah agar saya dan saudara meminta dengan sepenuh hati, mencari dan untuk mengetuk pintu surga, dan kita menerima dari kepenuhannya kasih karunia demi kasih karunia. Pada saat yang sama, Yesus berjanji akan menjawab doa-doa kita tanpa penundaan. Yesus memberikan jaminan bagi saudara dan siapa. Barang siapa meminta kepada Bapa, menerima. Barang siapa mencari, mendapati. Dan barang siapa mengetok pintu, baginya pintu akan dibukakan. Apabila saudara dan saya mendapati kurangnya itu, memanggil kita untuk mengubah jalan kita, semua perintah itu menjadi pengingat kepada kita akan iman dan ucapan syukur. Jadi dengan saya dan saudara menyebut Allah sebagai Bapa, Yesus memberikan jaminan yang pasti bahwa semua orang yang meminta dengan keyakinan penuh, saudara, ingat, dengan keyakinan penuh akan menerima kasih karunia dan kuasa Roh Kudus. Baik untuk diri saya sendiri, baik untuk orang lain. Dan itulah janji yang sangat unik di dalam Alkitab ini. Harus menebus ke dalam hati nurani kita dan memunculkan keinginan untuk meminta di dalam diri kita bahwa kepentingan semua orang yang ditujukan oleh Roh Yesus kepada kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perintah Yesus, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kita bukan hanya ingin mengulangi pernyataan penting ini, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada hal ini. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Amin. Mrs. White berkata, bagi Yesus, Roh Kudus diberikan setiap hari tanpa batas, sehingga roh ini dapat diberikan kepada setiap pengikut Kristus jika segenap hati diserahkan untuk kepenuhan roh. Dan setiap hari meminta kepada Tuhan untuk kecurahan roh. Tuhan sendiri telah memberikan perintah. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus 5 ayat 18. Dan perintah ini juga merupakan janji dari penggenapannya. Adalah satu keinginan Bapa kita yang di sorga,
bahwa di dalam Kristus terdapat seluruh kepenuhan dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat 10. Nyonya White juga menambahkan, Bapa kita di sorga lebih dari ingin untuk memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya dibandingkan dengan orang tua lahiria kita memberikan hadiah yang baik untuk anak-anak mereka. Tetapi tugas kita lah dengan pengakuan dosa, rendah hati, pertobatan, dan doa yang sungguh-sungguh untuk memenuhi syarat yang mana Tuhan telah janjikan untuk mengaruniakan berkat-Nya. Kebutuhan kebangunan rohani hanya diharapkan sebagai jawaban atas doa. Saudara, apakah Anda ingin mengalami sebuah kebangunan rohani? Anda hanya dapat mengharapkannya sebagai jawaban karena meminta dengan sungguh-sungguh, berpuasa, berdoa. Sejarah mencatat bahwa setiap kebangunan rohani dihubungkan dengan seseorang atau sekelompok orang berdosa. Orang berdoa ketika Pentakosta terjadi. Masih ingat ceritanya? Murid-murid sedang berdoa bersama-sama di ruang atas. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah lupa bahwa Roh Allah yang dengan rela datang kepada Anda adalah sepenuhnya kudus. Ia tidak membiarkan adanya dusta, kecemaran, dan kecongkakan. Jangan bersikap seolah-olah Anda bisa menjadi orang yang baik dan suci. Kenali dan akui keberadaan Anda yang sebenarnya. Karena Roh Kristus itu kudus, menguduskan Anda dan saya untuk melakukan pelayanan kasih dan kebenaran. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan pada Sabat siang ini, kita telah mempelajari bahwa Roh Kudus tinggal di dalam Yesus tanpa ada batasan. Nggak ada batas, saudara. Mungkin kalau saudara dengan Zoom ada batasnya. Tapi dengan Yesus, Roh Kudus tinggal tanpa batas. Dia ingin kita hidup dengan penyerahan penuh, sehingga Roh Kudus dapat hidup di dalam diri kita dengan cara yang sama seperti Roh Kudus tinggal bersama Yesus. Kesimpulan yang ketiga, untuk alasan inilah Yesus sendiri memberikan perintah. Efesus 5 ayat 18. Saudara kalau sempat baca, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kesimpulan yang keempat, tujuan Yesus adalah agar saya dan saudara hidup dengan berkelimpahan. Kesimpulan yang kelima, dengan demikian penting bagi saudara dan saya untuk tinggal di dalam Yesus. Yesus di dalam kita akan memberikan perbedaan yang besar. Haleluya. Saudara, saya percaya firman pada Sabat ini, kita akan menggali terus sumber kuasa Allah. Sudah ada sebelumnya. Dengan hidup lebih intim pada Tuhan, menyerahkan hidup kita pada Roh Kudus. Dia yang akan menguasai kita di hari ini dan seterusnya.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terpujilah Engkau ya Allah Maha Kuasa. Kau masih memelihara kami semua. Kami bisa menikmati hari Sabat ini bersama umat-umat Tuhan. Kami bisa berdoa, bisa bernyanyi di hari Sabat ini. Walaupun situasi saat ini tidak menyenangkan Tuhan, kami harus berbakti di rumah. Tapi Tuhan, kuasa-Mu, perlindungan-Mu selalu nyata bagi kami. Oh Bapa yang ada di sorga, biarlah firman yang telah kami dengarkan ini dapat memberikan kekuatan, kerohanian kami semua di masa corona ini ya Tuhan. Kami merasa takut, kami bingung, kami bimbang Tuhan. Tapi Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menguatkan iman kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara kami yang terbaring sakit karena corona. Kiranya Engkau dapat memberikan kesembuhan. Kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang saat ini berkumpul di rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaan mereka. Biarlah berkat Tuhan senantiasa baru setiap hari. Memberkati anak-anak mereka di dalam pertumbuhan fisiknya. Memberkati sahabat-sahabat orang muda di dalam pekerjaannya, di dalam pendidikannya. Mereka yang masih jomblo, Tuhan juga akan memberikan pasangan hidup yang terbaik. Mereka yang rindu akan punya anak, Tuhan juga akan memberikan keturunan bagi keluarga-keluarga yang memohon kepadamu ya Tuhan. Berkatilah presiden kami, pemerintahan kami semua, biarlah mereka mendapat hikmat akal budi, sehingga mereka dapat memimpin negeri ini menuju kesejahteraan. Terima kasih ya Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Hamba serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi penebus kami. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.